Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu pada soal nomor 5 subbab 1.2 di buku A First Course in Mathematical Modeling dan soal nomor 1 pada tugas project. Oke, pertama saya akan jelaskan soal bagian nomor 5. Oke, di sini dikatakan asumsikan bahwa kita akan mempertimbangkan kelangsungan hidup paus dan jika jumlah paus turun di bawah tingkat kelangsungan hidup minimum yang didefinisikan dengan M, spesies tersebut akan punah. Asumsikan juga bahwa populasi dibatasi oleh daya dukung lingkungan sebesar M. Artinya, jika populasi paus itu di atas M atau melebihi kapasitasnya, maka akan mengalami penurunan karena lingkungan yang menampungnya itu tidak bisa mempertahankan tingkat populasi sebesar itu. Dalam model berikut, AN mewakili jumlah populasi paus setelah N tahun. Maka kita akan diskusikan model berikut. Modelnya telah diberikan di sini yaitu AN tambah AN tambah 1 dikurangi AN. Itu sama dengan K dikali M dikurang N dikali N kurang M dalam kurung. Oke, pertama model tersebut dapat kita interpretasikan atau dapat kita pecah menjadi bentuk-bentuk berikut. Yang pertama itu M kurang N, itu menunjukkan perbedaan antaranya banyaknya kapasitas maksimum dan populasi paus dalam N tahun. Dan AN dikurang M, itu menunjukkan perbedaan populasi paus dalam N tahun dan tingkat kelangsungan hidup minimum paus. Selanjutnya dengan mengasumsikan bahwa selisih populasi antara N plus 1 dan N tahun adalah AN plus 1 dikurang AN, maka akan kita peroleh selisih jumlah dari populasi N tambah 1 dan N tahun itu sebanding atau sama dengan hasil kali dari selisih kapasitas maksimum dengan jumlah populasi paus dalam N tahun dengan tingkat kelangsungan hidup minimum. Maka diperolehlah model yang telah diberikan tadi itu AN plus 1 dikurang AN sama dengan K dalam kurung M besar dikurang AN dalam kurung AN dikurang M. Dengan K adalah sebuah konstanta. Selanjutnya, pada soal nomor 1, di sini dikatakan kita akan membeli sebuah mobil. Mobilnya telah disajikan dalam tabel berikut. Maka kita mampu melakukan cicilan sebesar 7,5 juta selama 60 bulan atau kurang. Maka kita akan buat sistem dinamik untuk menentukan mobil mana yang dapat kita beli. Antara mobil yang disajikan di tabel berikut. Oke. Pertama, kita akan mencicil mobil tersebut sebesar 7,5 juta selama 60 bulan atau kurang. Maaf, ini sedikit typo. Oke. Pertama, kita akan memperhatikan waktu yang dibutuhkan dan total diperlukan untuk melunasi pinjaman dalam kasus setiap mobil tersebut. Misalkan SN adalah jumlah tetap pada akhir bulan ke N, maka perubahan periode, artinya kita memerlukan delta SN. Dinyatakan dalam bentuk delta SN sama dengan SN tambah 1 dikurangi SN, yaitu sama dengan RSN dikurang P, di mana R adalah menyatakan bunga, dan P adalah menyatakan price atau harga yang kita bayar setiap bulannya, yaitu 7,5 juta. Atau dapat kita tulis sebagai SN tambah 1 sama dengan SN dikurang RSN, ini harusnya dikurangi lagi dengan P, atau dan sama dengan 1 ditambah R SN dikurangi dengan P. Maka kita akan mencari formula untuk nilai SN-nya. SN tambah 1. Substitusi N sama dengan 0 ke S1. Maka persamaan tersebut akan menjadi 1 tambah R kali S0 dikurang P. Lalu substitusi N sama dengan 1 ke persamaan ini akan menjadi S2. 1 tambah R dikali S1 dikurangi P. Karena S1 yang tadi sudah diketahui sebelumnya, maka kita substitusi nilai S1-nya, maka hasilnya akan menjadi 1 tambah R dikali 1 tambah R S0 dikurang P, tutup kurung, itu akan dikurangi dengan P, atau 1 tambah R kuadrat S0 kurang 1, 1 tambah R P dikurang P. Maka dengan
melakukan cara yang sama, diperoleh nilai S3-nya sebagai berikut. Sehingga untuk S4 dan S5 dan seterusnya itu melakukan cara yang sama. Maka dapat kita bentuk nilai Sn-nya yaitu Sn sama dengan 1 plus R pangkat N S0 dikurangi P dikalikan dengan buka kurung 1 ditambah R pangkat N dikurang 1 ditambah 1 tambah R N kurang 2 dan seterusnya tambah 1. Maka Sn tersebut adalah 1 ditambah R pangkat N S0 dikurangi P dikalikan dengan 1 dikali buka kurung 1 ditambah R tutup kurung pangkat N kurang 1 dikurangi 1 dibagi dengan R. Maka kita peroleh mobil yang dapat kita beli tersebut dengan model sebagai berikut. Oke, untuk perhitungannya saya akan tampilkan mapel yang telah dibuat. Oke, pertama kita akan membuat prosedur dengan menyatakan harga awal, DP, tingkat bunga, dan total bulan pembayaran, yaitu ada yang 60 dan 48, dan pembayaran, yaitu 7,5 juta. Maka kita definisikan pertama biaya total sama dengan 0. Ini dilakukan untuk kita ingin jumlahkan bunga pada bulan ke I. Untuk menotalkan setiap bulan I harus ditambahkan variabel baru, yaitu bunga total sama dengan 0. Dibuat 0 karena total dari bunga yang dihitung tidak bercampur dengan nilai lainnya. Selanjutnya biaya ke 0. Biaya ke 0 yaitu harga awal yang telah dikurangi dengan DP. Maka selanjutnya kita akan lakukan looping untuk I dari 1 sampai total bulan pembayaran, yaitu ada yang 60, ada yang 48 bulan. Maka bunganya itu sama dengan tingkat bunga per 12. Tingkat bunga dibagi dengan 12 bulan atau 1 tahun. Dikali dengan biaya ke 0. Biaya ke satunya, biaya ke I-nya itu biaya ke 0 ditambah bunga ke I dikurangi dengan pembayaran. Artinya pada bulan ke 1 kita itu harganya akan setara dengan biaya ke 0 ditambah dengan bunga pertama dikurangi dengan pembayaran yang sebesar 7,5 juta. Biaya ke 0 sama dengan biaya ke I, itu maksudnya untuk melakukan looping pada bulan-bulan berikutnya. Dan biaya totalnya kita nyatakan sebagai ini. Oh ya, sebelum melakukan printnya kita akan bikin kriteria stopping, yaitu biaya ke I lebih kecil dari pembayaran, maka akan lakukan berhenti. Contohnya pada bulan ke-30, dan bulan ke-30, itu kita hanya perlu membayar sekitar 1,5 juta. Sedangkan kita membayarnya tiap bulan itu sebesar 7,5 juta. Artinya pada bulan ke-30 itu proses loopingnya akan berhenti dan akan lakukan print sebagai berikut. Jika I lebih kecil daripada total bulan pembayaran, artinya jika kita telah berhasil melunasinya, jika biaya I lebih kecil dari pembayaran, pada contoh tadi itu bulan ke-30, kita sudah berhasil lebih kecil daripada total bulan pembayarannya, itu selama 60 bulan, maka kita akan print pembelian lunas pada bulan ke I tambah 1, yaitu pada bulan berikutnya sudah pasti lunas, dengan total biaya sebagai berikut dan kembalian pembayarannya sebagai berikut. Jika I lebih besar daripada total bulan pembayaran, artinya total bulan pembayaran kita itu selama 60 bulan, sedangkan pembayaran kita tidak lunas pada 60 bulan tersebut, maka selanjutnya kita akan menyatakan pembelian tidak lunas hingga bulan ke I kurang 1 dan terdapat sisa tagihan sebesar berikut. Baiklah, saya akan contohkan. Oke, pada mobil pertama itu kita akan berhasil melunasinya pada bulan ke-29. Artinya di bulan ke-28 kita memiliki hutang sebesar 7,2 juta. Maka pada bulan selanjutnya kita bisa melunasi mobil tersebut dengan total biaya itu 232 juta dan kembalian uang kita yaitu 278.000. Artinya 7,5 juta dikurangi dengan 7,2 juta.
Untuk mobil kedua dengan hal yang sama, itu kita lunas dari bulan ke-4. Dan contoh pada mobil bagian ketiga, itu pembelian kita tidak lunas di bulan ke-60. Terdapat tagihan sebesar 188 juta yang perlu kita bayarkan lagi. Sedangkan tenggat atau maksimum pembayarannya itu hanya 60 bulan. Artinya kita tidak bisa membeli mobil ketiga. Dengan melakukan hal yang sama, maka untuk mobil-mobil berikutnya dapat kita hitung sehingga kita peroleh kita hanya dapat membeli mobil pertama, kedua, keempat, kelima, ketujuh, dan kedelapan. Untuk mobil ketiga dan keenam, kita tidak mampu membelinya karena kita tidak bisa melunasi harga mobil tersebut selama waktu yang telah ditentukan. Maka kita telah menyelesaikan soal bagian pertama. Terima kasih.